sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adul Channel. Channelnya tentang pijatnya khas Kalimantan Tengah. Kali ini saya ingin melakukan pemijatan seperti biasanya. Pemijatan ini secara tradisional. Buat kalian semua yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut di bagian depan ya. Bagian depan kita untuk pertamanya seperti biasanya kita di bagian kaki depan. Untuk kaki depan kita sama seperti yang bagian belakang, kegunaannya untuk melancarkan peredaran darah juga, mengatasi kaki kram, kaki kesemutan atau kaki pegel, menetralkan urat-urat kita yang terlalu tegang dan tidak sakit atau tidak pegel karena aktivitas pekerjaan atau rutinitas olahraga yang terlalu berlebihan dan tidak terlalu capek. Oke guys, di bagian kaki depan kita seperti biasanya pemijatan secara teratur dari bagian bawah, telapak kaki dan otot paha. Nah, biasanya bagian telapak kaki guys, kita kegunaannya sangat banyak sekali untuk pemijatan. Pemijatan di bagian telapak kaki ini gunanya untuk Nah, untuk bagian telapak kaki ini fungsinya kita larinya ke kepala, pencernaan, ke jantung, biar peredaran darahnya menjadi nyaman sampai ke atas larinya. Nah, ini untuk telapak kaki. Kelenjar-kelenjar di bagian telapak kaki itu banyak sekali, jadi kita harus mengagetkan atau kita pijat di bagian telapak kaki. Untuk teknik pemijatannya kita sama ya guys, seperti biasa secara tradisional saja. Bisa juga kita kombinasikan dengan refleksi sedikit atau gaya modern sedikit biar tidak terlalu bosan atau biar lebih terasa pemijatannya. Otot paha kita netralkan otot paha kita yang biasanya tegang ya guys, tegang atau urat-uratnya terlalu kencang. Untuk pemijatan di bagian sini guys, di sini memang agak sedikit geli lah. Jadi kita pemijatannya santai dulu guys, kita pelan dulu, santai dulu pemijatan. Jadi kita selusuri darahnya dulu, urat-urat biar tidak menegang bagian urat-urat. Nah, seperti ini guys. Berapa tinggi sampai mas? Ada 173. Tinggi. 171. Oh, 171.
segini untuk ikut nge-gym bagus lah. Tapi kalau pendek body sama jelek ya. Iya. Untuk kayak kita ini tinggi kurus bagus daripada ada juga sih yang jangan juga terlalu pendek lah ya kan. Ini 164 lah. Oh, mungkin. Iya. Kalau terlalu pendek juga 160 sih kurang sih bagi aku sih. Aku udah badannya ganti udah dia malahan levelnya kayak pesan kemana gitu. Maksudnya nggak bagus dilihat. Iya. Kalau pendek. Iya kan? Ah. Gua aja tinggi. Itu yang itu temanku yang ku bilang ku ceritain tadi, dia tuh 180 dia tuh. Gila, biasa dia tuh MC mainan. Iya. Oh. Makanya dia tuh nggak buat apa lah, gitu, nggak buat apa lah, nggak buat kayak buat bola enggak. MC aja dia. Katanya sih kalau MC kan harus kalau pakai baju itu tuh enak dilihat. Iya benar. Kan penampilan juga. Oke guys, kita di bagian kaki depan yang bagian sebelah kirinya guys. Untuk bagian kaki kiri kita sama saja kegunaannya untuk melancarkan peredaran darah di bagian kaki, mengatasi kaki yang kram, kesemutan atau pegel, atau kaku atau terasa tidak nyaman di bagian kaki, otot kaki atau otot paha kita yang terasa menegang. Jadi kita pijat secara teratur biar peredaran darah jadi lancar
kaki terasa nyaman, tidak sakit atau tidak pegal.
Rasa sakit ya? Hmm. Jarang direfleksi. Iya benar. Pas sudah kena penekanan di titik jari-jari kaki, terasa kan? Rasa sakitnya. Oke guys, kita sekarang di bagian tangan guys. Di bagian tangan kita berfungsi untuk melancarkan peredaran darah juga, menetralkan tangan kita yang terasa tidak nyaman, atau otot uratnya yang menegang, atau rasa ratnya yang terlalu tegang karena aktivitas atau terlalu banyak mengangkat beban yang terlalu berat, jadi dia terasa tegang di bagian tangan. Mengatasi tangan kesemutan juga, tangan kram, karena peredaran darah kurang lancar, jadi kita pijat sedikit guys, secara teratur biar tangan menjadi nyaman, rileks, tidak sakit, tidak pegal. Untuk pemijatan kita seperti biasanya guys, seperti ini guys, karena setiap tukang pijat itu berbeda-beda cara pijatnya, teknik pijatnya, pelatihannya juga beda-beda. Ini makanya kan ini kan uratnya kan geser-geser kan, jadi kan terasa gitu. Ya kan? Karena dia biasa angkat beban. Nah, apalagi di otot sini, biasanya kan di sini udah otot sini udah tegang gitu. Latihannya kan banyak di sayap kan. Iya benar. Nah, sini udah mulai tegang, kencang. Itu nggak masuk angin. Udah bagus sih. Bagus sih. Udah kayak gimana? Enggak anu gitu. Kayak balon tuh udah nggak tembus gitu. Iya. Udah jadilah. Polesin terus aja. Sampai tinggi bodinya tuh udah bagus. Gimana rasanya pijatan tuh? Enak. Lumayan? Enak. Kayak enteng gitu. Ini masih kurang fokus aku sih. Iya. Jujur aja sih. Aku kalau udah semangat pijat, waduh, fokusnya udah dapet gitu. Pokoknya kadang-kadang pasien tuh, Mas, jangan keras-keras. Ah, itu tuh udah mulai. Bagian telapak tangan ini merasa banget. Iya ya. Iya, soalnya sampai pelatihan itu terlalu banyak sini kan. Iya. Coba hari masa. Iya kan, pakai sini kan. Pakai tangan kan. Iya. Biasanya awal berapa kilo sih sampai? Tergantung yang mau dilatih apa. Enggak, biasanya gini loh. BB sampai biasanya berapa kilo dari awal? Awal masih belum nge-gym. Oh 50, 53. Buset. Iya. Untuk tinggi segitu 53? Iya. Kurang sih. Kalau Sekarang udah berapa? 60? 63. Nah, udah pas sih. Tambah lagi sih. Target 5 sampai berapa lah? 68 lah. Iya. Itu kayaknya udah bagus tuh body. Aku sih pengen nyari kayak 68 tapi udah tua lah, udah beda. Dulu nyampe si 63 tuh udah bagus sih aku dulu. Tapi aku ngerasa kayak berat gitu. Kayak berat. Janganlah 58 aja lah. Pas akhirnya aku turunin jadi 59. Enteng lah 59. Aku termasuk orang yang susah
naikin berat badan mas saya. sama. Nah, makanya gua olahraga kan. Aku olahraga aku yang mijat gini aja sih. Tapi masih muda sih nggak apa-apa sih. Aku udah 44. Udah malas lagi yang terlalu capek-capek. Malam aja kadang-kadang jam 8 udah off, udah tidur. Sama aja sih. Terlalu banyak mikir. Apalagi disaranin pakai kegemuk dan aku nggak mau. Mas, kita ini sebenarnya kan seorang Leo kan. Hmm. Leo itu kalau menurut aku sih, sampai pernah nggak punya teman, gimana Leo punya teman yang Sagittarius? Punya. Kayaknya aku tuh nggak nyambung sama Sagittarius. Bukannya nggak nyambung dari obrolan kayak pertemanan tuh, nah pokoknya kalah lah Leo sama Sagittarius. Iya. Nggak suka aku sama Sagittarius. Banyakkan kecewanya, sakit hatinya. Aku sih kalau berteman ya. Padahal sama-sama api juga sih elemennya. Cuman Sagittarius ini lebih gimana lagi lah. Lebihnya dia tuh lebih ke bodoh amat juga sih, cuek. Ada juga sih, tapi masih friendly juga sih. Ya friendly, enak. Kalau sama-sama lucunya juga, sama-sama nyambung sama teman juga enak, rame gitu. Cuman Sagittarius ini susah lah. Dari Juli. Leo ini lebih sering cari aktivitas kan, Iya. menyibukkan diri. Tapi menurut aku masih ya, Leo ini rezekinya bagus. Tahu nggak sampai? Gantung juga sih. Leo itu sebenarnya ya Mas ya, kalau aku ini udah berabad-abad ya, udah bertahun-tahun ya. Leo ini keuangannya nggak pernah surut Mas. Iya. Mengalir terus ada aja. Ya kan? Iya. Rezekinya gitu ada aja. Makanya Leo itu satu sih saran kita jadi orang Leo. Jangan pernah putus asa jadi orang baik itu aja. Benar. Berasa enteng telapak tangannya. Agak enak kan? Masih belum fokus aku ini. Kalau sampai fokus, salah. Apalagi sama aku tuh biasanya menjat kalau serius Mas. Biasanya kalau sampai 2 jam itu, Nggak terasa ya. wah, udah full. Makanya kadang-kadang aku ngambil cuma untuk di luar yang kayak gini sih, paling ngambil berani 4 orang udah istirahat. Kalau zaman-zaman dulu aku masih muda sih, aku disampit, wah, aku disampit pijat panggilan itu sampai setengah 2, jam 2 malam tuh. Ampun. Kejar terus, pokoknya tapi ya gitulah. Nggak ngurusin disampit lagi kayaknya. Nggak ada niatan ngurusin disampit lagi kan? Teman-teman sih banyak, kenapa nggak kesampit lagi, kenapa nggak kesampit lagi. Masalahnya tuh berat dari orang tua aku udah tua, bapak ibu udah tua, udah 70 lebih, nggak dibolehin juga jalan jauh-jauh kerja di Pelangka aja, pulangnya enak, naik motor udah nyampe. Kalau aku kesampit 2 kali transit lagi kayak sini ya kan, Iya benar. nyampe rumah udah malam biasanya, lagi naik motor. Aku biasanya dari Sampit kalau naik motor berangkat subuh Mas.
Nyampe kampung itu bisa jam 4 sore, jam 5 sore. Oh, seharian tuh ya. Iya. Aku nih naik motor nggak kayak orang touring, santai. Iya, ya, berarti nyampe. Iya, santai. Orang nanti ada tempat warung-warung gitu. Mampir. Iya, singgah, istirahat dulu. Apalagi nggak ada temannya sendirian. Jarang sih sama teman tuh, pasti senang sendirian gitu. Kalau sampai itu kan industrinya pekerja kayak perusahaan banyak kan. Banyak mas, banyak sama. Kalau aku lah, bukannya apa sih, kalau dari duit sih masih enak kan, di sampit sih, cepat sih kayaknya. Iya. Cuman kalau apa tuh, cuma untuk yang lainnya sih kurang juga kan, sampai kurang berkembang kota. Untuk. Iya, makanya kan pada enak panggilan sempit itu, nggak terlalu jauh carinya. Iya benar. Palangkaraya ini luas sudah. Aku aja selama di Pelangga ini paling jauh. Iyalah, Ya kesini paling jauh udah. jangan aku jalan semua. Aku disuruh temanku aja ke Pangkalan dulu aja. Enggak, malas. Nanti kalau orang tua aku ada apa-apa bisa pulang bilang. Aku punya perjalanan jauh selama di Ini Pelangga. orang tuanya masih ada mas? Masih ada ibu bapak? Masih. Masih. Iya. Berapa saudara? 5 laki-laki semua. Aku saudara 6 sih. Mau laki-laki semua? Iya. Nawa 5? Iya. Aku yang kedua. Buset, lama berarti masih punya adik lagi ya? Iya. Nah, itu kurang punggung juga. Nah, abang udah nikah? Iya. Sebenarnya aku juga udah. Sudah kan sampai? Iya, cuma udah cerai juga. Oh, udah? Wah, udah keren. Kenapa Leo ini biasanya gagal terus dalam percintaan ini? Leo biasanya gitu, gagal terus. Karena apa ya? Aku nyari istri itu buat kayak bahagia orang tua kan, Iya. bukan buat jadi masalah buat orang tua. Kalau mau jadi masalah, ngapain aku? Sama sih mas saya bilang, kan sama sih. Aku juga kita anak berapa anak? Belum punya anak? Belum? Iya. Aku anak 1. Udah kerja sih. 2 tahun aja kemarin. Iyalah. Makanya Leo tuh takdirnya gagal dalam percintaan tuh pasti. Makanya sekarang tuh mau dijodohin orang tua masih mikir nggak usah lah kata. Ya, Nah, Leo ini kayaknya harus lebih teliti lagi. iya betul. Ya kan? Kecuali kalau aku ibaratnya main tangan atau apa, keluarganya ikut campur sih nggak apa-apa. Ini masalah keuangan, masalah ekonomi ikut terus. Iya. Wah, ini perhatian ini kalau nge-gym terus jadi sih. Udah mulai enak perutnya sih. Nggak terlalu kayak ada polis-polis aja lagi. Enggak, targetnya sih enggak kayak begitu juga sih. Yang penting pakai baju enak itu aja. Tabung shit ya. Tempat nge-gym banyak juga ya gitu iya. Apa? Tempat nge-gym ternyata banyak juga. Banyak sih mas saya kalau aku kemarin 1 tahun tuh. Cuman aku nggak pernah nge-gym. Aku udah mijat kayak gini ya, udah capek rasanya. Sama kayak nge-gym juga sih. Betul. Malas. Pulang ke rumah capek, tidur istirahat gitu aja sih. Sampai kan lain kan. Aku di tempat di kos itu kalau udah pulang kerja tuh bingung mau ngapain. Ngapain? Nah,
Mau cari aktivitas gitu ya. Makanya dibawa nge-gym. Itu temannya satu satu apa? Satu tempat kah gitu kah teman ngajinya tuh. Iya. Jarang keluar saya. Kalau nggak keluar nggak mau keluar. Iya, gitu. Atau hematin biaya juga. Ini untuk bolos. Oh ya. Iya, kalau udah keluar tuh pasti udah. Ya kan? eh, Dan nggak bisa lagi oleh Nggak bisa ngontrol, udah keluar. itu pengen ini pengen itu udah nggak mikir lagi dia. Berarti punya asam lambung juga? Punya asam lambung? iya. Oh, nggak enak sedikit sih lah asam lambung. Yang ring apa namanya itu? Ya itu Iya, itu angkat aku angkat. kalau di sakit. Sini aku masih belum cari dana. Terus yang alatnya waktu disakit itu gimana? Hmm? Yang peralatannya waktu disakit itu di mana? Udah, malas ku bawa ke sini temanku yang make. Oh. Itu sepupu juga. Mm-mm. Udah dari malas lah aku nih. Nah, ngangkut ya. Nggak terlalu ribet-ribet orangnya. Udahlah, kamu ambil aja lah. Marilah kasut apa dah. Potongnya. Kalau putih biru, potongannya lebih kelihatan gitu. Tergantung orang ini juga kan. Kalau dia nggak suka mau ngapain di depan nggak bakalan. Iya sih, itu aja menyesuaikan keadaan aja. Laku sih aman. Relax, jangan terlalu di napasnya santai saja. Nggak pernah pijat perut sama ya? Terasa deh kan? Ya gimana gitu kayak perut paling dihindari. kayak gimana kayak sini agak tegang gitu. Ini ya gimana, jadi aku nggak berani terlalu posir gitu, biasa aja.
Punya temen sampean yang udah jadi-jadi itu mereka biasanya berapa mas Lama. kalau untuk pelatihan yang udah jadi kayak jadi Ada yang bakal gitu? ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Oh, lama juga lah. Hah? Prosesnya lama juga lah. Emang lama mas, kalau emang nggak pakai suplemen, nggak pakai kayak BCA atau susu, lama. Lama lah. Cuma nikmatin aja prosesnya. Makanya yang cepat-cepat itu kebanyakan pakai suntik. Kalau pakai suntik itu 3 bulan udah jadi tuh. Oh, gitu lah. Nggak ada kata Google buat kontes. Itu kan di kesehatan juga efeknya kan kalau suntik tuh. Pengobatan cepat banget jadinya. Sudah ya, udah ngangkat sih mas saya. Satu tahun sampai jadi. Kesini 1 tahun lagi kami pijat lagi, wah beda lagi tampilannya nih. Berotot lagi nanti. Rasain relaksasi sebentar.
Oke guys, cukup sekian dulu video dari kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.